Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok akan membuat video tentang praktikum 2 di mana dengan materi substitusi Jepper. Ada dua submateri, yang pertama Cesar Chipter dan manual alfabetik Jepper. Di mana kelompok kami bernama Akbar Zaini dengan NIM 2210651052, yang kedua Muhammad Reza Alfi dengan NIM 2210651053, yang ketiga Angga Rizky Ramadhani dengan NIM 2210651060, dan saya sendiri Ahmad Dafa Arya Putra dengan NIM 2210651069. Selanjutnya untuk materi yang pertama, Kaisar Chipper, saya akan menjelaskan definisinya. Kaisar Chipper adalah salah satu metode enkripsi sederhana yang digunakan dalam kriptografi. Teknik ini dinamakan sesuai dengan Julius Caesar yang konon menggunakan metode ini untuk mengirimkan pesan-pesan militer yang sensitif, yaitu dengan cara kerja menggantikan setiap huruf dalam teks asli plain text dengan huruf yang lain pada posisi tertentu di dalam alfabet. Kita langsung saja ke VS Code ke codingannya. Ini dia codingannya untuk Caesar Zipper. Kita langsung saja jalankan. Untuk memasukkan plain text-nya kita menggunakan Unmu Jember. Jumlah rotasinya 2. Nah, ini hasil dari coding ini dijalankan dari Unmu Jember, yaitu WPOWJ LGOD GT. Nah, untuk cara manual atau Excel-nya akan diajarkan oleh teman saya. Nah, di sini bahwa plain text-nya Unmu Jember dan rotasinya 2. Nah, di sini saya sudah buatnya, key-nya tadi 2, dan plain text-nya Unmu Jember. Nah, di sini plain text spasi Jember. Jember. Nah, di sini ada plain text-nya. Nah, langsung saja kita ubah ke Ciphertext. Bahwa di sini ada alfabetnya A sampai Z. Plain text-nya U. U berada di sebelah sini, dan key-nya 2 berarti VW. Kita ketik W, N, di sini key-nya 2 berarti P, dan 2 P, M, N, O, berarti O, U, U turun 2 lagi berarti W, turun lagi J. Nah, di sini ada spasi kosong. Di sini plain text-nya J, berarti L, plain text-nya E, turun 2 berarti G. Di sini M, turun 2 berarti O. B berarti CD. E turun 2 jadi G. Yang R turun 2 jadi T. Jadi Ciphertext-nya WPOWJ LGODGT. Kita bandingkan dengan di VS Code. WPWJ LGODGT. Di sini WPOWJ LGODGT. Nah, berarti
hitungan manual dan hitungan dari sini sama saja ya. Jadi menurut saya perhitungannya jika K-nya 2 berarti turun 2. Seumpama K-nya itu 3 atau 4 berarti playtime-nya coba A berarti turunnya 3, 1, 2, 3. Berarti hasilnya huruf D. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari penghitungan manual. Dari Caesar Zipper. Nah, untuk manual alfabetik Zipper akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sebelumnya ada kelebihan dari Caesar Zipper. Nah, yang pertama kelebihannya yaitu kesederhanaan Zipper adalah salah satu teknik inskripsi paling sederhana yang ini membuatnya mudah dipahami dan diimplementasikan bahwa yang kedua efisien, bahwa proses inskripsi ini dan deskripsi Caesar Zipper itu sangat cepat karena banyak melibatkan pikiran karakter dan alfabet. Nah, yang ketiga nih memadai untuk pengguna sementara. Nah, jadi meskipun relatif atau mudah dipecahkan, teori Caesar-Zipper ini dapat digunakan untuk melindungi informasi secara sementara. Nah, di sini juga ada kekurangannya bahwa sangat rentan terhadap pemecahan. Jadi, jika terhadap serangan brute force atau analisis frekuensi, nah itu bisa terjadi. Yang kedua, keterbatasan jumlah kunci, bahwa hanya 25 kunci saja yang dalam Caesar Jupiter. Nah, yang ketiga, tidak cocok untuk penggunaan modern, karena dalam dunia modern, kebutuhan keamanan yang lebih tinggi dan teknologi komunikasi yang sangat canggih untuk digunakan. Nah, itu saja yang kita berdua sampaikan. Selanjutnya yang mono alpha chapter akan dilanjutkan rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Alfiali dengan NIM 221 0651 053. Perkenalkan, nama saya Angga Rizky Ramadhani, NIM 1060. Yang kedua, di sini kita akan menjelaskan tentang monoalphabetic zipper. Monoalphabetic zipper adalah jenis zipper substitusi di mana setiap huruf dari plain text digantikan dengan huruf lain berdasarkan suatu aturan tetap atau kunci. Dalam monoalphabetic zipper, setiap huruf dalam alfabet diganti dengan huruf lain dengan alfabet. Tetapi penggantian ini tetap konsisten di seluruh pesan, tidak seperti Caesar Zipper yang awalnya teman saya jelaskan, yang menggunakan pergeseran tetap untuk semua huruf. Monoalphabetic zipper dapat menggunakan substitusi acak selama pasangan substitusi tetap sama untuk seluruh pesan. Ini salah satu contoh dari penerapan monoalphabetic zipper. Dan itu beberapa kode programnya. Penjelasan singkat tentang algoritma tersebut. Yang pertama, membuat zipper. Program membuat sebuah zipper menggunakan fungsi create_zipper. Fungsi ini menerima dua parameter alfabet yang berisi dalam urutan yang normal dan key yang berisi alfabet dalam urutan yang diubah. Pertama, dalam alfabet yakni A akan diganti dengan huruf pertama dalam suatu key dan seterusnya. Lalu ada inskripsi teks. Setelah zipper teks dibuat, program kemudian menginskrip teks asli menggunakan fungsi inscript. Fungsi ini menerima dua parameter, plain text dan merupakan teks yang akan diinskripsi, dan zipper yang merupakan zipper yang telah dibuat sebelumnya. Pengganti karakter. Pada langkah ini, setiap karakter dalam plain text diperiksa. Jika karakter tersebut terdapat dalam zipper, maka karakter tersebut diganti dengan karakter yang sesuai dalam zipper. Output
hasil inskripsi. Setelah semua karakter diproses, hasil inskripsi disusun dan disimpan dalam variabel hasil. Lalu, menampilkan hasil terakhir program teks asli dan teks transkripsi. Penjelasan singkat sedikit saja tentang kelebihan dan kekurangan monoalphabetic cipher. Yang kelebihan yang pertama, sederhana, metode inskripsi ini relatif mudah dimengerti dan diimplementasikan. Hal ini membuat cocok untuk digunakan dalam kasus-kasus di mana keamanan yang lebih kuat dan tidak diperlukan. Lalu efisien sebuah kode tersebut, monoalphabetic cipher, efisien dan cocok untuk teks pendek. Kekurangan, rentan terhadap analisis frekuensi. Inskripsi monoalfabetik rentan terhadap serangan analisis frekuensi. Penyerang dapat menganalisis frekuensi kemunculan huruf dalam teks transkripsi untuk menebak pengganti karakter yang dilakukan dalam inskripsi. Yang kedua, keterbatasan kunci. Yang ketiga, tidak cocok untuk menggunakan yang memerlukan keamanan tinggi. Ketidakmerataan distribusi karakter. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan mempraktekkan monoalphabetic cipher yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, dan saya sekarang akan mempraktekannya di Excel. Di sini diketahui alfabetnya adalah A sampai Z dan kuncinya adalah hebat. Lalu kita dalam kasus ini menggunakan plain text Unmu Jember. Langsung saja kita membuka Excel. Plain text yang kami gunakan adalah Unmu Jember dengan kunci hebat. Di sini sudah saya tulis alfabet A sampai Z. Lalu di bawahnya adalah kunci. Kunci di sini mengandung hebat, lalu diteruskan oleh huruf yang belum terkandung dalam kunci. Di sini A sudah terkandung, maka huruf selanjutnya adalah C karena B sudah ada di sini. Lalu seterusnya sampai Z. Lalu untuk menentukan cipher tag-nya, kita lihat U. U di sini mewakili U. U dalam alfabet original atau alfabet awal mewakili huruf U di alfabet kunci. Maka kita tulis U. Lalu di sini ada N. N di alfabet atas ini mewakili M. Lalu tulis M. Lalu di sini ada M mewakili L. Lalu U mewakili U. H mewakili F. Lalu di sini ada J. Di sini mewakili I. Lalu di sini E mewakili T. Lalu M mewakili L. Lalu B mewakili E. Lalu B. E mewakili T. Lalu R di sini adalah Q. Jadi hasil dari algoritma mono cipher ini dengan plain text Unmu Jember yaitu UMLUFITLETQ. Kita lihat coba di codingannya di Visual Studio Code. Kita run. Maka hasilnya adalah seperti ini, sama. Lalu bagaimana cara mendekrip atau mengembalikan cipher ke plain text dengan kata kunci atau kata kunci yang sama? Di sini adalah hebat. Caranya adalah kita mengganti patokan karena tadi adalah patokannya adalah alfabet yang awal, maka
untuk mengembalikan plain text, kita menggunakan patokan yang alfabet yang sudah disusun dengan kunci. Lalu di sini langkahnya adalah U. Di sini mewakili U di kunci mewakili U yang alfabet original. Lalu M di sini mewakili N. Lalu L di sini mewakili M. Lalu U mewakili U. F mewakili H. Lalu I mewakili J. Lalu T mewakili E. Lalu L mewakili M. Lalu E mewakili B. Lalu T mewakili E. Lalu Q mewakili R. Jadi begitulah cara mengembalikan atau mendekrip dari zipper ke plain text. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara kerja atau jalannya monoalphabetic zipper. Dan di sini saya akan memberikan kesimpulan dari kedua algoritma yang sudah kelompok kami jelaskan, yaitu kesimpulannya adalah Caesar zipper dan monoalphabetic zipper adalah dua teknik enskripsi klasik yang telah ada sejak lama dan masih menjadi bagian penting dari pembelajaran kriptografi. Caesar zipper dengan konsep pergeseran sederhana dalam alfabet menawarkan keunggulan dalam kesederhanaan dan efisiensi, namun kelemahannya adalah terletak pada kerentanannya terhadap serangan brute force dan analisis frekuensi huruf. Meskipun cukup untuk penggunaan sementara, Caesar zipper tidak lagi cocok untuk penggunaan modern di mana keamanan tinggi diperlukan. Lalu di sisi lain, monoalphabetic zipper menawarkan variasi dengan penggantian karakter yang konsisten meskipun tetap rentan terhadap serangan analisis frekuensi. Kelebihan dari monoalphabetic zipper ini yaitu sederhana dan efisien, cocok untuk teks pendek atau komunikasi yang tidak terlalu sensitif. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.